Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, orang-orang beriman sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin jihad fisabilillah, perang, mempertahankan agama Allah. Tapi ternyata ada satu penghalang mereka. Mereka punya seorang adik perempuan. Ini adik mau dititipkan kemana? Oh, kalau begitu kita pergi jihad, adik kita titipkan ke raja. Jangan, nanti raja mengambilnya jadi istri. Kalau gitu kita titipkan ke orang kaya. Jangan, orang kaya itu juga tidak amanah. Oh, kalau begitu kita titipkan ke ahli ibadah. Oke, baik. Nampaknya ahli ibadah inilah yang bisa tempat kita menitipkan adik kita. Dititipkanlah adik tadi ke tempat ahli ibadah. Ahli ibadah tinggal di Som'ah, tidak pernah keluar. Lalu dibuatkan rumah kecil di bawah untuk tempat adiknya. Apa yang terjadi? Setan datang berbisik. Oh, ahli ibadah, andai engkau mengantarkan makanan ke tempat perempuan itu, sebagai orang yang melindungi, mengayominya, memperhatikan makannya, tentu pahalanya lebih besar. Ahli ibadah berpikir, wah ini peluang untuk masuk surga. Diantarkan makanan. Tapi hanya sekedar mengantarkan, tidak pernah melihat wajahnya, langsung kembali. Hari kedua, langkah setan bekerja. Andai engkau ajak dia bicara, ngobrol, tentu lebih baik. Sekedar mengantar saja. Setelah selesai, cukup. Apa kabar? Sehat? Baik. Sehingga dia merasa nyaman, adem, ayem, tentram. Akhirnya mulai bekerja. Andai engkau ajak dia bicara lebih panjang, tatap wajahnya, lihat tubuhnya. Akhirnya dari mulai makan, ngobrol, cerita, terjadilah apa yang terjadi. Betapa setan bekerja. Dia tidak pernah mengajak langsung ke inti perbuatan, tapi step by step, langkah demi langkah, khutuwat, langkah-langkah setan. Sampai pada akhirnya anak gadis yang dititipkan oleh 3 orang kakak pejuang mujahid fisabilillah tadi, na'udzubillah, dalam keadaan hamil. Bagaimana ini nanti kalau anak lahir? Bagaimana nanti kalau semakin membesar? Bagaimana nanti kalau masyarakat tahu? Bagaimana nanti? Akhirnya setan berbisik, kalau begitu bunuh saja dia. Dia ambil batu besar, dia timpakan ke kepala perempuan tadi. 1 kali timpa, mati. Meninggal dunia. Setelah itu dia kuburkan di pintu belakang tempat ibadah. Maka 3 orang kakak yang malang tadi pun pulang dari jihad fisabilillah, begitu senangnya karena sudah menolong agama Allah. Dan dia tanya, mana adik kami wahai ahli ibadah? Adikmu tiba-tiba saja meninggal dunia karena ada wabah penyakit dan dia sudah mati. Meninggal dia, iya. Tapi rupanya setan bekerja. Malam dia datang kepada kakak yang pertama. Hei fulan, sebenarnya adikmu itu tidak mati karena sakit, tapi dia dibunuh oleh ahli ibadah. Begitu terbangun pagi, si kakak berkata, aku diganggu setan malam ini. Dia tanya kepada adiknya yang kedua, apa yang kau lihat? Aku lihat bahwa dia berkata, adik kita ternyata tidak mati seperti yang diceritakan ahli ibadah, tapi dia dibunuh. Aku juga melihat mimpi yang sama. Adik yang ketiga juga berkata, aku juga melihat mimpi yang sama. Kalau begitu kebenaran ya, kita gali. Mereka gali di belakang rumah, mereka temukan. Ternyata memang benar bahwa adik mereka dibunuh oleh ahli ibadah. Dilaporkan sampai ke Tuan Raja. Apa yang terjadi? Ternyata begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya mereka membawa kepada raja dan dia harus dihukum karena sudah menyia-nyiakan amanah. Sudah selama ini dianggap orang yang baik, dianggap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dia akan mati, iblis datang berbisik kepadanya. Bila engkau mau berkata bahwa engkau ingkar kepada Allah, maka engkau akan selamat. Lihatlah bagaimana jahatnya iblis. Sampai pada saat detik-detik menjelang kematian, saat terikat, dia tetap juga akan menggoda. Padahal ini orang sudah kena hukuman. Bila engkau mau mengingkari Allah, maka engkau akan selamat. Dan pada saat terikat itulah dia berkata, aku ingkar kepada Allah. Mati dalam keadaan ingkar, kafir.
berharap pertolongan iblis. Apa yang terjadi? Ketika saat mati dan kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah, disitulah tidak ada yang bisa menolong. Dan iblis yang menjanjikan itu pun sebenarnya hanyalah kata-kata dusta palsu belaka. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Mari kita senantiasa waspada. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena dia selalu merayu, menggoda, sampai pada puncak saat kita akan mati pun dia akan datang berkata, kalau kamu mau ingkar kepada Allah, aku akan tolong engkau. Makanya kita selalu berkata, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut, saat sakaratul maut. Dan kita selalu berdoa, Allahumma khtim, tutup umur kami bi husnul khatimah. Apa makna husnul khatimah? Selamat dari godaan iblis setan saat akan menjelang sakaratul maut. Toh pada saat ikut kata-kata setan, mati dalam keadaan ingkar, dia juga tidak bisa menolong. Sampai pada akhirnya itu yang dikatakan Allah, kafirlah kamu, dalam surah Al-Hasyr 16-17. Maka tatkala manusia itu kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka adalah kesudahan keduanya, sesungguhnya keduanya sama-sama masuk dalam neraka. Iblis dan orang yang digoda sama-sama masuk dalam neraka. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.